Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada siang hari ini, mohon maaf ini saya ajukan sebelum Jumatan, nanti biar setelah Jumatan itu teman-teman bisa beraktivitas hal yang lainnya ya. Kenapa saya ajukan sebelum Jumatan? Karena materi kita ini tidak terlalu banyak pada hari ini, karena materi kita ini sudah kita berikan teorinya di ECM sebelum UTS, lalu di kointegrasi setelah UTS. Ya, di situ sudah saya berikan semua materinya terkait dengan permodelan pada hari ini. Ya, teman-teman sudah dapat data EFUS yang saya kirimkan ke ketua kelas? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah bisa langsung dibuka. Ya, ini saya share screen. Bentuknya adalah seperti ini. Kita coba gunakan yang Austria ini saja. Nah, ini ada Austria, Swedia, France, Deutschland, Belanda, sama UK. Kita gunakan yang Austria saja. Oke, penelitian ini meneliti tentang jumlah uang beredar, ya, CUB. CUB M2 atau jumlah uang beredar dalam arti luas. Yang dipengaruhi pertama oleh harga, dan ketiga oleh income yang menggunakan variabel GDP sebagai proksi dari variabel income. Oke. Teman-teman bisa lihat di sini, berarti kita akan menggunakan 3 variabel. Apa sih permodelan hari ini? Oke. Permodelan hari ini kita akan berbicara mengenai model VECM, atau yang disebut juga dengan vector error correction model. Nah, artinya ini saja kita sudah belajar pertama mengenai ECM ini, ya, model ECM. Kedua, kita belajar mengenai vektornya, atau sudah kita bahas kemarin di VAR, yaitu vektor autoregresif. Sehingga bisa kita katakan bahwa VECM ini itu merupakan gabungan antara metode VAR dan ECM. Oke. Langkah awal apa? Pertama, kita akan melakukan yang namanya estimasi VAR. Estimasi VECM. Setelah kita melakukan estimasi VECM, langkah selanjutnya kita akan melakukan yang namanya uji kointegrasi. Ya. Langkah selanjutnya ketika kita sudah melakukan uji kointegrasi, langkah selanjutnya yaitu adalah uji panjang lag. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi sebelum kita mendapatkan hasil dari VECM, kita lakukan beberapa langkah. Pertama kointegrasi, kedua adalah uji panjang lag. Jika model diterima, maka langkah selanjutnya kita bisa melakukan yang namanya forecasting. Ini kurang lebih sama seperti VAR kemarin ya. Lalu yang kedua adalah struktural analisis. Nah, seperti ini. Oke. Ini, jadi kita pertama langkah awal kita akan melakukan yang namanya estimasi VECM dengan variabelnya ini. CUB, jumlah uang beredar yang dipengaruhi oleh price, harga, dan income yang menggunakan variabel GDP sebagai proksi dari variabel income sendiri. Jadi CUB sama dengan fungsi dari price dan income. Nah, seperti ini. Gunakan ini yang Austria saja. Oke. Ini ada UK, Deutschland, France, sama Swedia. Kita gunakan yang Austria ini. Oke, sekarang kita melakukan yang namanya estimasi VECM dulu, teman-teman. Teman-teman bisa ikuti ya langkah-langkahnya. Langkah awal,
kita blok dulu variabelnya. Nah, seperti ini, lalu open as var. Pak, maaf, Oke. mau nanya, ini saya masukin filenya nggak bisa ya, Pak? Sebentar. Tapi saya juga hilang nih malah. Sebentar ya, saya coba cek kok hilang datanya mana. Iya, Pak, soalnya ini tulisannya versi student. Oh. Iya, jadi nggak bisa dimasukin, Pak. Oke. Oke, ini saya kirim Excel-nya saja kalau gitu ya. Bentar, Iya, saya kirim ke ketua kelas. Sudah saya kirim ke ketua kelas. Coba bisa ketua kelas share ya. Sudah dapat semuanya? Oke, kita pakai yang UK saja. Ini teman-teman datanya ya. Nah, kita mulai penelitian dari tahun 2000 Q1 sampai 2012 Q4. Ya, atau terdapat 52 observasi. Seperti itu. Sudah dapat belum datanya? Sudah dimasukkan apa belum ke Evius? Bentar, ini saya minta salah satu dari kalian untuk bisa record. Nah, nanti biar memudahkan. Oh, nggak ada yang bisa ya? Oke, itu Mbak Anita Septi itu bisa record itu. Tadi saya cari-cari yang bisa record cuma Mbak Anita Septi.
Oke, kita mulai ya. Data ini adalah terkait dengan pengolahan data kita. Pertama, kita akan mengestimasi VSM dulu. Nah, ini kita memiliki 3 variabel, M, jumlah uang beredar, P, harga, dan RGDP, itu adalah income. Ya, menggunakan variabel GDP sebagai proksi dari income atau pendapatan. Nah, jadi, apa saja sih yang mempengaruhi orang atau yang mempengaruhi jumlah uang beredar di UK ini ya. Jadinya kita di UK. Oke. Langkah awal kita melakukan estimasi VSM itu dengan cara ASVAR di sini teman-teman. Oke. Sudah di sini. Nah, karena data ini cukup besar, tadi seperti yang kita lihat, maka saya berubah ke bentuk logaritmanya. Ya. Seperti ini. Nah, ini adalah kita sudah rubah ke bentuk logaritma. Nah, sekarang kita akan rubah ke vector error correction. Seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita bisa klik OK. Nah. Sebentar, Pak. Oh ya, sorry. Nah, seperti ini. Pak bisa ulang yang tadi yang harus pertama kan tadi di sini standar var, saya ulangi. Ya. Ya, kita blok open as var. Ya, kita pindah kita berubah dulu ke bentuk logaritmanya. Nah, karena model saat ini yang akan kita bangun adalah model VSM, maka kita klik VSM di sini. Vector Error Correction Model. Nah, yang lain tidak perlu dirubah dulu. Uji panjang lag-nya nanti akan kita rubah nanti setelah kita estimasi VSM-nya. Sudah? Oke, co-integration tidak perlu ada yang dirubah. Kita tidak melakukan restriction. Nah, nanti kalau teman-teman studi lanjut S2, nanti akan teman-teman pelajari apa yang dimaksud dengan VEC restriction. Ya, seperti itu. Oke, kita klik OK. Nah, aslinya teman-teman, ini adalah hasil VSM-nya. Tetapi apakah hasil ini dapat kita gunakan, itu belum tentu. Karena kita harus melakukan beberapa langkahnya, seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Langkah yang pertama, kita melakukan uji kointegrasi. Untuk membangun model VSM, itu harus terdapat kointegrasi among variabel atau antar variabel. Contohnya caranya gimana? Ini teman-teman sudah melakukan uji ini dulu waktu sebelum UTS, yaitu lakukan uji kointegrasi. Ya. Caranya teman-teman klik view, lalu pilih co-integration test. View, lalu pilih co-integration test. Nah, di sini kita akan menggunakan linear deterministic trend in data. Nah, seperti yang kita ketahui, data yang kita punya tadi itu memiliki karakteristik tren, yaitu selalu meningkat. Sehingga kita menggunakan intercept, no trend, tapi dengan allow for linear deterministic trend ini. Oke. Apakah boleh dirubah, Pak? Boleh. Teman-teman mau rubah kemana boleh. Ya. Like intervalnya kita samakan seperti kita melakukan estimasi VSM di langkah awal. Kalau sudah, kita klik OK. Oke. Dari hasil uji kointegrasi ini kira-kira terdapat adanya kointegrasi apa tidak, teman-teman? Terdapat. Dilihat dari mana? Rank test, trash. Dari rank test atau yang pendekatan trace ini ya, trace statistik.
Karena terdapat tanda bintang atau nilai probabilitasnya di bawah 0,05. Tetapi nilai maksimum engine value gimana? Semuanya di atas 0,05. Ada perbedaan antara threshold dan maksimum engine value. Oke. Bisakah kita simpulkan? Sebentar, sebelum kita menyimpulkan apakah terdapat kointegrasi apa tidak, kita lakukan klik estimate lagi. Nah, sekarang kita rubah leg-nya. Kita coba menggunakan 4. Oke. Nah, kalau sudah kita klik OK. Nah, sekarang dengan 4, apakah terdapat kointegrasi apa tidak di sini? Sekarang kita coba. View cointegration test, sama ya. Sekarang ada berapa kointegrasi di sini? Ada berapa kointegrasi jadinya? 3, Pak. Ada 2. Nah, ini. Sekarang baik trace maupun maksimum engine value itu sudah memiliki nilai yang konsisten atau terdapat nilai kointegrasi yang sama. Ya, terdapat 2 kointegrasi. Oke, sekarang kalau coba kita pindah ke 1 misal. Kira-kira ada apa tidak? Oke, kira-kira ada apa tidak ini sekarang kointegrasinya? Dan Ada ya. Berarti leg 1, 2, kalau kita coba 3 mungkin sama juga, 4 itu semuanya memiliki kointegrasi sehingga uji kointegrasi dapat kita lalui. Berarti diterima uji kointegrasinya karena dengan beberapa pendekatan leg itu tetap terdapat kointegrasi sehingga kita bisa lanjutkan ke model VCM ya. Tetapi sebelum itu kita juga harus menguji leg-nya, teman-teman. Uji leg-nya di mana? Di sini. Nah, yang dilihat di mana? Teman-teman bisa lihatnya di sini. Nilai kointegrasi ini. Nah, nilai kointegrasi untuk mendapatkan leg terbaik, untuk mendapatkan leg optimum atau optimal leg-nya, itu jika nilainya, nilai T start itu di atas 1,9 atau di atas min 1,9. Oke, sekarang kalau nilainya 1, leg-nya 1, ini nilainya di atas 1,9 apa tidak ini? di atas. Di atas ya, atau min 1,9, masih di atas ini. Sekarang kalau kita rubah leg-nya menjadi 1, 2, ini gimana teman-teman? Di atas apa di bawah? Di bawah ya. Lalu kalau 3 gimana? Di bawah ya. Di bawah 1,9. Sekarang kalau 4. Nah, ini juga masih di bawah. Sehingga leg terbaik yang bisa kita gunakan itu malah 1. Ya ini. Dan nilainya minus. Lalu bagaimana cara interpretasinya? Ini interpretasinya sudah saya jelaskan kemarin waktu di model ECM. Artinya apa? Jika terdapat kesalahan pada model, akan dikoreksi dan akan mendapatkan kembali keseimbangannya pada jangka panjang dengan membutuhkan waktu selama 0,06 atau tidak sampai 1 kuartal ini. Itu sudah mendapatkan kembali keseimbangannya pada jangka panjang. Sehingga leg kointegrasinya sudah ada, leg panjang leg optimumnya adalah 1, maka kita dapat mengestimasi model VCM-nya itu ini. Nah, ini adalah model VCM-nya. Model VCM di sini itu terdiri ya dari long run jangka panjangnya dan yang di bawah ini adalah short run atau jangka pendeknya. Di sini bisa kita lihat bahwa harga itu berpengaruh
negatif terhadap jumlah uang beredar. Harga semakin tinggi, maka jumlah uang beredar akan semakin turun. Ya, ini bisa kita relate bahwa harga semakin tinggi, masyarakat cenderung untuk menahan konsumsinya, sehingga apa? Jumlah uang beredar yang terjadi di masyarakat itu turun. Nah, ini karena nilai koefisiennya negatif dan nilai T statistiknya itu di atas 1,9. Ya, sedangkan GDP pada jangka panjang itu tidak berpengaruh terhadap jumlah uang beredar, atau income itu tidak berpengaruh terhadap jumlah uang beredar pada jangka panjang. Nah, tapi di sini juga ya perbedaannya, jangka panjang berpengaruh negatif, tetapi jangka pendeknya itu berpengaruh positif. Jadi semakin tinggi tingkat harga, jumlah uang beredar semakin meningkat. Nah, ini bisa kita sadari awal-awal kenaikan harga barang yang tetap ingin dibeli, tetap aja dibeli. Ya. Tetapi lama-kelamaan harga yang semakin tinggi tersebut tidak diimbangi dengan pendapatan yang semakin tinggi, mengakibatkan apa? Masyarakat enggan membeli lagi, ya, karena harga juga semakin tinggi. Jadi ini relate dengan teorinya, semakin dalam jangka panjang berpengaruh negatif, jangka pendek berpengaruh positif, seperti itu. Ya, ini adalah nilai adjust R square, lalu ini adalah nilai F statistik, ya, atau bisa kita simpulkan bahwa seluruh variabel independen dalam model itu berpengaruh secara bersama-sama terhadap jumlah uang beredar. Nah, ini adalah model VSM-nya. Nah, setelah kita mendapatkan model VSM ini, maka kita bisa melakukan yang namanya forecasting, teman-teman. Atau kita ingin melihat kejadian yang di masa yang akan datang. Kira-kira prediksi, kita memforecast data, kira-kira GDP, harga sama jumlah uang beredar itu naik apa turun di kejadian yang akan datang. Nah, teman-teman bisa melakukan yang namanya PROC, klik PROC di sini, lalu pilih Make Model. Ini adalah model yang kita kembangkan, ya, di mana M itu merupakan fungsi dari price RGDP, price merupakan fungsi dari M dan GDP, begitu juga GDP merupakan fungsi dari price dan jumlah uang beredar. Ya. Setelah kita melakukan PROC, make model, langkah selanjutnya kita melakukan solve di sini, klik solve. Nah, ini cara memforecastnya itu di sini. Apa aja pilihan forecast kita? Ya. Kita akan menggunakan seperti tadi deterministik dan kita memilih yang dynamic solution. Nah, kita memforecast untuk tahun berapa? Misal 2013 Q1 sampai 2014 Q4. Nah, contoh seperti itu. Jadi kita ingin melihat selama 2 tahun ke depan. Kira-kira jumlah uang beredar, harga, dan GDP itu naik apa turun. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, ini adalah awal dari forecast yang kita dapatkan. Ya, skenario-nya baseline, ya, solve begin, sama solve complete. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan teman-teman klik PROC, lalu pilih make graph. Nah, apa aja yang perlu di graph? Apa yang kita tampilkan dalam graph? Ya, kita tidak perlu menampilkan keseluruhan data, tapi kita bisa pilih dari tahun 2012 sampai tahun 2014. Ya, ini adalah hasil forecast kita. Ini adalah hasil akhir dari aktual data kita. Nah, maka kita bisa menggunakan, kita klik aktual di sini. Nah, sekarang kita bisa klik OK. Nah, dari hasil di sini, teman-teman, dari hasil forecast kita, ini menunjukkan bahwa variabel M pada tahun 2013 dan 2014 itu terjadi yang namanya kenaikan. Ya, jumlah uang beredarnya akan meningkat drastis. Ini terjadi yang namanya over optimistic. Harga juga akan meningkat di tahun 2013 dan 2014, tetapi peningkatannya ini tidak sebanyak jumlah uang beredar, ya. Nah, ini. Ini juga meningkat.
price. Nah, begitu juga dengan income. Ya. Income juga meningkat di sini. Oh, di sini malah income turun, teman-teman nih. Nah, income malah turun. Nah, kita bisa memprediksi bahwa di tahun yang akan datang income kita turun, tapi jumlah uang beredar meningkat. Bisa jadi jumlah uang beredar di sini meningkat disebabkan karena apa? Karena orang akan lebih banyak menabung. Ya. Nah, di sini harga naik, income turun. Nah, itu mungkin masyarakat akan lebih banyak menabung daripada melakukan konsumsi. Seperti itu. Nah, ini terkait dengan forecasting dari VCM. Ya. Nah, kita sudah melakukan forecasting dan kita bisa melihat bahwa jumlah uang beredar dan RGDP ini over optimistic untuk jumlah uang beredar dan ini over pessimistic untuk GDP karena turunnya itu jauh dibanding dengan nilai aktualnya. Seperti itu, ya. Ini terkait dengan forecast datanya. Nah, sekarang, ini kita kembali lagi di sini. Nah, setelah kita melakukan forecasting, langkah selanjutnya kita juga bisa melakukan yang namanya struktural analisis. Nah, ini caranya sama seperti VAR kemarin. Ya, teman-teman tinggal klik view lalu pilih impulse response. Impulse response. Lalu teman-teman pilih multiple graph. Nah, ini caranya prediksinya kemarin sama ya. Jadi akan apabila ada guncangan pada jumlah uang beredar akan direspon oleh jumlah uang beredar itu sendiri dengan positif dari periode 1 sampai periode 10. Begitu juga dengan price akan direspon secara positif. Tetapi ketika ada guncangan pada income akan direspon secara negatif dan berangsur-angsur akan direspon secara positif dari periode 4,5 atau periode 5 ke 10. Ya. Lalu variance decomposition. Oke, kita menggunakan tabel. Ini gunanya untuk melihat pergerakan data. Nah, ini bisa kita lihat proporsi pergerakan data ketika terjadi guncangan, ya, itu akan direspon oleh variabel jumlah uang beredar pada pertama itu sebanyak 100. Sedangkan pada periode ke-7 akan direspon oleh variabel jumlah uang beredar itu sebanyak 82,87, lalu price 16,62 dan terakhir income adalah 0,51. Nah, itu berkaitan dengan VCM. Jadi VCM ini cukup mudah. VAR, VCM itu masih kita kategorikan yang mudah ya teman-teman. Nah, kita sudah melakukan forecasting, kita sudah melakukan struktural analisis, dan kemarin kenapa ini tidak saya kasihkan teorinya di sini? Ini teorinya sudah saya jelaskan semuanya, baik di VAR maupun di VCM ya. Ketika kita melakukan kointegrasi, di sana kita belajar mengenai gap. Nah, ya. Lalu kita belajar juga mengenai bagaimana cara mendapatkan kembali keseimbangannya pada jangka panjang. Untuk VAR kita berbicara mengenai impulse response dan variance decomposition di VAR kemarin. Dan kita juga berikan teorinya terkait dengan matrix notation atau rumus metriknya. Nah, itu teman-teman sudah pelajari juga itu waktu ngambil mata kuliah matematika 2 ya. Jadi ada uji metrik di sana. Nah, ini berguna di sini. Kita gunakan juga di membangun model time series ini. Nah, ini adalah terkait dengan model VCM teman-teman. Dari sekarang teman-teman perhatikan data yang sudah dimiliki. Apakah teman-teman itu cocoknya menggunakan ECM, VAR, VCM, ataupun satu lagi minggu depan kita akan belajar mengenai ARDL atau Auto Regressive Distribute Lag Model. Setelah itu kita akan belajar mengenai data panel. Setelah data panel, selanjutnya itu tugasnya teman-teman, yaitu apa? Membuat mini skripsi. Nah, karena nilai UTS-nya itu sungguh sangat mengkhawatirkan, maka teman-teman harus benar-benar membuat mini skripsinya. Di pertemuan setelah data panel akan saya jelaskan bagaimana cara membuat mini skripsi sekaligus template-nya. Seperti itu. Ada yang ditanyakan sampai di sini?
Tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada, kita tutup materi kita pada siang hari ini. Jadi nanti setelah zuhur sudah tidak ada materi lagi ya. Jangan lupa ketua kelas mengirimkan link absensinya di grupnya masing-masing saja. Karena kalau nanti teman-teman salah absensi, nah nanti teman-teman tidak terhitung hadir. Ya, kita tutup materi kita dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya live dulu ya. Ya Pak, halo Sarif.